Bab 404, Mematikan. Meskipun Yudakiyu terpaksa meninggalkan negara Long selama lebih dari 20 tahun, tidak mungkin mengatakan jika ia tidak memiliki dendam. Ia juga benci. Tapi yang dibenci Yudakiyu adalah aliansi bela diri, bukan negara Long dan juga Aula Tianxia. Sebaliknya, ia tidak pernah lupa dirinya adalah penduduk asli negara Long. Ia juga menyimpan rasa hormat pada Kaisar Dewa Louis. Pria seperti dewa ini adalah pelindung negara Long, yang terus memimpin Aula Tianxia untuk melawan musuh luar. Dan pembusukan internal sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Oleh karena itu, saat tiga penguasa ini mengatakan Aula Tianxia dan aliansi bela diri sama saja, Yudakiyu merasa sangat tidak senang. Melihat Yudakiyu marah, mereka juga dengan cerdas melewatkan topik pembicaraan ini. Jika terus membahas topik pembicaraan ini tidak ada maknanya. Lagi pula Raja Tianxia sudah meninggal. Yang terpenting mereka berdiri teguh dan bergabung dengan Liga Pembunuh Dewa saja. Apakah Yudakiyu senang atau tidak? Itu adalah urusannya. Haha. Yang Mulia Kiyu, kamu memiliki kesadaran ini. Aku sangat senang. Di saat kedua belah pihak tidak bisa menemukan jalan keluar, tiba-tiba terdengar gelak tawa seseorang. Selanjutnya melihat seorang pemuda negara Long melompat turun dari atas gereja. 4 orang terkejut, seperti menghadapi musuh besar, penguasa dari aula penjara darah. Lelaki tua berwajah merah tiba-tiba berubah tegang dan bertanya dengan lantang. Siapa kamu? Kapan kamu mulai menguping percakapan kita? Pemuda ini terkekeh dan berujar. Namaku Louis Lu. Sama seperti kalian adalah penduduk asli negara Long. Sejak kalian bicara, aku sudah mendengar. Sama seperti kalian adalah penduduk asli negara Long. Kalimat ini membuat tiga penguasa ini sedikit mengernyit. Namun mendengar akhir kalimat Louis Lu, justru membuat mimik wajah mereka berubah. Ia sudah ada sejak awal mereka bicara. Ini menunjukkan Louis Lu telah berada di atas kepala mereka selama lebih dari 20 menit. Hal yang paling mengejutkan adalah, ternyata satupun dari mereka tidak ada yang menyadarinya. Organisasi macam apa Shadow Pavilion itu? Organisasi pembunuh. Yang paling mereka kuasai adalah mengintai. Siapa yang bisa sangka pemuda di depan mereka telah mengintai di atas kepala mereka begitu lama tanpa mengeluarkan napas sedikit pun. Yudakiyu sedikit memicingkan kedua netranya dan bertanya dengan waspada. Apakah kamu juga seorang pembunuh? Bisa memiliki metode mengintai yang luar biasa seperti ini. Ia tidak bisa meragukan kemampuannya. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berujar. Bukan. Aku melakukan segala hal dengan terbuka dan jujur. Tidak seperti kalian yang diam-diam dalam bertindak. Berani-beraninya kamu. Penguasa Raja Dunia Bawah berteriak marah. Bocah ini mengatakan melakukan segala hal dengan terbuka dan jujur. Bukankah menertawakan mereka bertindak secara diam-diam? Meskipun mereka memang benar bertindak secara diam-diam. Sobat Lu, jika kamu adalah penduduk asli negara Long, mengapa kamu datang ke negara Serigala Utara? Bahkan menguping kita begitu lama. Apa tujuanmu? Dibandingkan dengan tiga penguasa aula, Yudakiyu jelas lebih sabar dan bertanya tanpa tergesa-gesa. Awalnya aku hanya ingin mengunjungi Yang Mulia Kiyu. Tentang percakapan kalian sebelumnya, aku tidak bermaksud untuk menguping. Tapi melihat kalian berdebat begitu semangat, jadi aku sekalian menonton pertunjukan ini. Louis Lu menatap Yudakiyu dalam-dalam. Sejujurnya, sebelum datang ke Shadow Pavilion, ia tidak pernah membayangkan kepala organisasi pembunuh adalah seorang pria yang bisa membedakan mana rasa suka dan benci dengan begitu jelas.
Kesan pertama cukup baik. Penguasa aula penjara darah justru mendengus sinis dan berujar. Menguping. Ya menguping. Mengapa mengatakannya seperti tidak ada rasa bersalah? Louis Lu mengabaikannya. Yuda Kiyu seperti tengah memikirkan sesuatu dan berujar. Kamu baru saja mengatakan kamu datang mengunjungiku. Apakah kita pernah mengenal satu sama lain sebelumnya? Tidak. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berujar sambil tersenyum. Aku hanya tokoh kecil. Bagaimana mungkin ada kesempatan mengenal Yang Mulia Kiyu? Hanya saja kebetulan mendengar Yang Mulia dari Sado Pavilion berasal dari negara Long. Dan berpikir kemari untuk melihat. Cek. Kita bertiga juga berasal dari negara Long. Mengapa kamu tidak mengatakan ingin mengunjungi kita? Mimik wajah penguasa aula penjara darah terlihat datar. Terus bersikap tidak ramah terhadap Louis Lu. Louis Lu melirik ke arahnya dengan tatapan ejek dan berujar dengan sinis. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan sudah menjadi penduduk asli negara Serigala Utara? Mengapa sekarang berubah menjadi penduduk asli negara Long lagi? Kamu. Kilatan marah memancar sekilas di mata penguasa aula penjara darah. Tentu saja ia tahu bocah ini sengaja mengejeknya. Senyuman sinis tiba-tiba muncul di wajah lembut penguasa aula Yasha dan berujar. Tujuan kamu datang ke sini. Entah itu berkunjung atau tidak. Tidak penting bagiku. Oh. Lalu menurutmu apa yang penting? Menurutku, kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar. Membunuhmu adalah hal terpenting. Sudut bibir pria lembut ini terulas sebuah senyuman bahaya. Louis Lu justru seperti tidak menyadarinya dan berujar sendiri. Apa yang tidak boleh aku dengar? Tentang kalian bertiga siap bergabung dengan Liga Pembunuh Dewa. Atau Sado Pavilion pernah terlibat dengan aliansi bela diri negara Long. Atau kalian meremehkan masalah Aula Tianxia. Kata-kata Louis Lu sepenuhnya membuktikan percakapan mereka sebelumnya didengar dengan jelas oleh dirinya. Bahkan mimik wajah Yuda Kiyu juga berubah menggelap. Jika Louis Lu tidak sengaja masuk ke dalam Sado Pavilion, Yuda Kiyu mungkin bisa melepaskan dirinya sebab ia adalah penduduk asli dari negara Long juga. Namun karena ia telah mendengar begitu banyak, ia juga hanya bisa membunuhnya. Beberapa masalah memang tidak bisa terungkap keluar. Sobat Lu, Sado Pavilion biasanya tidak membunuh orang di luar misi. Tapi hari ini kamu datang di waktu tidak tepat. Juga tidak seharusnya mendengar percakapan kita. Oleh karena itu, aku minta maaf. Wajah Yuda Kiyu berubah dingin. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Ia hendak menyerang. Justru tiba-tiba mendengar langkahan kaki nyaring datang dari kejauhan. Itu adalah suara sepatu kulit yang bergesekan di lantai. Yuda Kiyu sedikit mengernyit. Hanya bisa menahan niat membunuhnya terlebih dahulu. Ia melihat ke arah pintu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tiga penguasa aula juga melihat ke arah sumber suara. Mimik wajah mereka semua terjadi perubahan. Ia adalah seorang pria mengenakan jas putih. Tinggi badan sekitar 1,9 meter. Dengan temperamen yang mulia dan anggun. Mengenakan topi Chaplin putih di kepalanya. Sedikit miring. Dan menutupi bagian atas wajahnya. Sepatu kulit hitam di telapak kakinya. Beriringan ia melangkah ke depan mengeluarkan suara di bawah lantai. Seperti memiliki rasa tekanan yang kuat. Apakah kalian sudah selesai bicara? Pria berjas putih ini berbicara bahasa negara Long yang fasih. Perlahan melepaskan topi Chaplinnya. Justru memperlihatkan wajah barat yang khas. Bersambung.